adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita luar biasa karena apa? Tuhan kita luar biasa. Nah, Tuhan kita luar biasa meskipun ada badai topan di dunia ini menerpa kita, tetapi Tuhan itu perlindungan kita. Ayo adik-adik, yang semangat ya, kita nyanyi satu lagu. Ikutin ya gerakannya ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya adik-adik, kita harus percaya kalau Tuhan itu perlindungan yang teguh ya. Ayo adik-adik, kita angkat satu lagu lagi yang mengatakan kalau Tuhan itu membela kita, Tuhan itu kuat dan perkasa. Ayo adik-adik, kita nyanyikan satu lagu lagi, Paulus dan Silas. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Aku yakin Allahku yang bela, Allah kuat dan perkasa. Lagi, aku yakin Allahku yang bela, Allah kuat dan perkasa. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi.
dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Demikianlah adik-adik kisah kami ketika kami memberitakan Injil. Ada banyak orang diselamatkan, dan sekalipun melewati banyak tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kisah Paulus dan Silas yang dipenjara walaupun mereka tidak jahat. Mereka dipenjara dan mereka menjalaninya. Dan di tengah-tengah mereka menjalani hukuman, mereka tetap mengingat Tuhan. Mereka sabar, mereka mengingat Tuhan, mereka berdoa dan menyanyi, memuji Tuhan. Kita juga ya, kita harus sabar, harus selalu ingat Tuhan, selalu berdoa dan percaya pada pertolongan Tuhan apapun yang kita alami. Maupun duka, maupun suka, ayo kita tetap ingat Tuhan dan tetap sabar. Sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Paulus dan Silas sebelum terjadi gempa bumi yang hebat? Ulang, apa yang dilakukan Paulus dan Silas sebelum terjadi gempa bumi yang hebat? Silakan dijawab dan dikirim di nomor Kadira dalam waktu 1 menit.
adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga selalu mengingat Tuhan, selalu mengikuti firman Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan dalam kondisi apapun yang kami alami. Biarlah kami tetap mengingat Tuhan, biarlah kami tetap memuji Tuhan dan tetap sabar. Berkati kami Tuhan di dalam sekolah kami, di dalam kesehatan kami, di dalam keluarga kami. Dan juga kami percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah untuk kami. Berkati orang tua kami Tuhan, jagai mereka, berkati juga pekerjaan mereka. Berkati bangsa kami, Tuhan tolong supaya pandemi virus corona ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, sampai di sini kisah anugerah pada hari ini. Jangan lupa ingatkan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga bisa mengikuti kisah anugerah setiap hari Minggu jam 1 siang. Oke adik-adik, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah harus selalu memakai masker dan sering mencuci tangan dan juga pakai hand sanitizer. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan di kisah anugerah. Bye-bye. Yang semangat ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ayo lagi ya.